Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai analisis kesalahan pembelajaran bahasa Jepang berdasarkan monitor hipotesis Stephen Krashen. Dengan saya Nurul Putri Fitria, Saya Fajar Fadila. saya Melisa Putri. Saya Muhammad Ekdem. Baik, beberapa masalah yang kami bawa yaitu bagaimana strategi pembelajaran tata bahasa atau BUMPO salah satu mahasiswa angkatan 2024 dalam mempelajari bahasa Jepang. Kemudian, mengapa terjadi kesenjangan antara pemahaman teori tata bahasa level N4 sampai N3 dengan kemampuan implementasi dalam berbicara atau kaiwa. Kemudian, bagaimana peran teknologi seperti ChatGPT dalam membantu mahasiswa mengatasi kesalahan dalam berbahasa. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitiannya kualitatif deskriptif tentang studi kasus. Subjek penelitiannya yaitu mahasiswa angkatan 2024, Wan Azlan sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan fokus analisisnya pada strategi belajar, kesulitan gramatikal, dan kesalahan berbahasa. Next. Hasil penelitian, strategi belajar, metode belajar yang digunakan Wan Azlan adalah metode eksplisit yang mengandalkan hafalan mengenai tata bahasa atau BUMPO yang dia dapat dari kelas. Kemudian setelah mendapatkan semua tata bahasa dari kelas, Wan Azlan membuat pola kalimat sendiri di buku catatan maupun buku coret-coret. Nah, selain itu untuk menambah kemampuannya, Wan Azlan mengerjakan berbagai latihan soal tentang pola kalimat yang ia pelajari. Sumber pembelajaran yang digunakan oleh narasumber atau Wan Azlan ini melalui AI atau ChatGPT, kemudian buku Maruboto dan buku Sumatome. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Efianda. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ekdem dan di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi oleh narasumber kami, yaitu Wan Azlan. Wan Azlan merasa gampang saat mengerjakan latihan soal, BUMPO, tata bahasa dan sebagainya. Namun, ketika Wan Azlan ingin melakukan output seperti berbicara, kaiwa dengan lawan bicara, itu Wan Azlan ngerasa seperti sedikit bingung gitu. Karena di sini itu ada namanya proses monitor di dalam kepala. Hal ini disebabkan karena Wan Azlan itu mungkin kurang praktek jam terbang. Nah, maksud dari kurang praktek jam terbang ini adalah kita semua tahu kalau kaiwa itu bukan sekejap aja bisa. Jadi ya kita boleh menerima input, tapi kita juga harus melakukan output gitu. Seperti ya dibahas di hipotesisnya Krashen, yang dimana Krashen itu bilang oh ya boleh kita melakukan input, tapi bukan sekedar input atau learning aja. Jadi kita itu harus melakukan yang namanya acquisition. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Melisa Putri. Saya Melisa Putri. Di sini saya menjelaskan tentang kesalahan pencapaian manajemen input design. Narasumber mengalami beberapa kesalahan kecil dalam pengucapan kata dan pelaporan. Kesalahan seperti ini biasanya muncul karena kurangnya input pendengaran dan minimnya latihan berbicara. Dalam SOA, kesalahan fonologis dapat dikategorikan sebagai performa errors, tetapi bisa berpotensi menjadi fossilisasi jika tidak mendapat koreksi dan tidak terbiasa mendengarkan bahasa Jepang dengan intensitas yang tinggi. Karena narasumber lebih sering membaca buku, menulis, dan menonton penjelasan grammar daripada mendengar percakapan autentik. Perkembangan kemampuan fonologi dan intonasi tidak seimbang dengan kemampuan pemahaman grammar. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Len. Baik, kembali lagi dengan saya Anda. Di sini saya akan membahas kenapa sih Wan Azlan itu bisa melakukan kesalahan tersebut. Nah,
kita bisa lihat dalam quote di sini. Pertama, Wan Aglen melakukan input. Nah, input Wan Aglen ini didapat dari buku Maruboto dan Sobat Umi. Nah, sehabis melakukan input, Wan Aglen ini melakukan learning. Proses learning ini dia lakukan dengan cara menghafal kata bahasa. Terus, habis menghafal kata bahasa, di kepala kita itu akan berjalan dengan namanya sistem monitor, seperti yang ada di buku tesisnya Rashid. Nah, di monitor ini itu kepala Wan Aglen itu memikirkan pola grammar. Terus ada perasaan kayak, kalau aku ngomong aku bakal salah nggak ya? Terus jadi ragu-ragu gitu. Yang ngebuat saat dia melakukan output itu dia jadi kata-kata. Jadi ini dia yang ini yang berkaitan dengan hipotesisnya Rashid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iwan. Materi sebelumnya akan dijelaskan oleh saya mengenai yaitu learning versus acquisition, yang dimana Wan Aglen itu melakukan learning, yaitu seperti belajar dan membaca, menghafal dan membaca. Kemudian ia menggunakan buku Maruboto dan juga Sumatomo sebagai input dia. Namun hal tersebut bukanlah sebuah acquisition, yaitu keperluan alami, melainkan hanya learning. Akibat dari dia hanya melakukan learning, itu membuat dia hanya mahir dalam penggunaan teori dan kurang mahir ketika melakukan dialog. Sehingga kita dapat melihat bahwa akuisisi juga merupakan suatu hal yang penting untuk proses pembelajaran bahasa kedua. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nawaza. Baik, saya akan menjelaskan para komentar itu. Narasumber juga menggunakan media ChatGPT sebagai sumber untuk pemahaman grammar, sehingga dapat dilihat bahwa narasumber itu lebih banyak terpapar input yang berbasis teks ataupun pemahaman. Hal ini bagus untuk meningkatkan metalinguistic awareness, tapi kurang dalam interaction input atau negotiation of meaning, sehingga hal tersebut membuat dia susah berbicara karena dia terlalu sibuk memilih kalimat yang sesuai grammar yang dipelajari di dalam kepala. Dan saya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan. Kembali lagi kepada saya. Kali ini saya membahas kesimpulan dari beberapa materi yang kami bahas. Seperti setelah kami melakukan berbagai hal seperti melakukan wawancara, kemudian mencari data-data hasil dari ia belajar, kami melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan hasil kesimpulan seperti ini, di mana kesalahan bahasa dan kesulitan saat berbicara yang dialami oleh Wan Aglen bukan karena kurangnya input, melainkan karena ketergantungan pada pembelajaran ekspresi yang berlebihan. Sehingga proses belajar yang dilakukan juga belum mencapai tahap acquisition, sehingga pengetahuan tata bahasa belum bisa digunakan secara spontan pada saat melakukan dialog. Jadi dapat kita ketahui bahwa dengan menggunakan pendekatan hipotesis Krashen, kita bisa mengetahui bahwa akuisisi juga merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan kita melakukan akuisisi selain learning, itu bisa memperlancar penggunaan bahasa kita. Jadi kita tidak hanya jago di dalam menggunakan materi saja, melainkan kita juga jago dalam menggunakan hasil input yang kita dapatkan dari seperti buku Maruboto dan juga AI ChatGPT, sehingga kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran penggunaan bahasa kedua kita lancar dan tidak terbata-bata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.